Selanjutnya, kalau kita ingin hubung kaitkan, ulama tadi itu diberikan julukan sebagai ulama karena apa? Sehingga layak mereka dikatakan sebagai seorang alim, dan juga dengan kumpulannya, kumpulan para alim ulama. Ulama itu istiqah, pengambilan bahasanya daripada ilmu, dikenakan karena ilmu. Itulah tugas dan bidang mereka. Jadi pada saat kedudukan yang tinggi, martabat yang mulia sebagai pewaris para nabi-nabi dan rasul itu tersalahgunakan atau dialihkan, tujukan kepada perkara-perkara yang sebaliknya, itu pada hakikatnya menurunkan martabat, wibawa, pengaruh dan kedudukan ulama itu sendiri. Peranan ulama kepada ahli politik, mengatur, membimbing, memberikan panduan, memberikan arahan, memberikan nasihat. Kenapa? Karena posisi yang Allah bagikan kepada ulama tadi itu bukan kedudukan yang tercampur baur dengan kehidupan yang tidak keru-karuan. Terserah mau disebut apa saja. Jadi saya samakan saja dunia politik, dunia ekonomi, dunia budaya, dunia olahraga dan hiburan misalnya. Jadi terbaur di situ semua kumpulan masyarakat yang untuk mendapatkannya melalui risuah ramai, yang terbabi daripada kumpulan yang tidak keru-keruan ramai, yang terlibat daripada kumpulan fasik yang pernah terlibat dengan perkara-perkara mungkar pun juga ada. Jadi Allah tak nak memposisikan ulama dalam kumpulan tadi itu. Allah inginkan posisi ulama yang akan memberikan nasihat kepada mereka-mereka semuanya. Makanya itu julukan yang diberikan kepada ulama bukan warasatul muluk, warasatul salatin, warasatul ru'asa, pewaris para pemimpin, pewaris para khulafa, pewaris para pemimpin-pemimpin negara, tidak, pewaris para nabi-nabi dan rasul. Itu julukan yang diberikan kepada mereka, yang sehingga ini pembicaraan yang kita bicarakan tidak boleh diambil sekeras-sekeras. Ya, ingin mengamati pembicaraan yang kita bicarakan harus ikuti daripada permulaan pembicaraan kita supaya tuntas. Kalau ambil sekeras-keras saja nanti masalah dan problem betul. Jadi kesimpulan yang kita simpulkan, pertama, karena mereka menjadi sebagai pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul, baginda Nabi dipilih, disuruh memilih antara dua jabatan, antakuna nabiyan malika au nabiyan abda, apakah ingin menjadi nabi dan raja yang berkuasa, dan itu memang diperlukan, sebab tidak akan bangkit negara sebagaimana pengamatan kita sekarang kalau tanpa pemerintahan yang betul. Tapi ternyata baginda disuruh memilih, disarankan oleh malaikat Jibril untuk menjadi nabiyan abda, menjadi nabi dan sebagai hamba. Politik artinya apa dulu? Tadi kita lupa mendefinisikan politik itu apa sebenarnya. Jadi arti daripada siasat itu bahasa Arab, politik, tugas ahli politik atau politik itu mengatur dua hal. Yang pertama mengatur tadbir untuk pentadbiran urusan umat, urusan rakyat, dan yang kedua menjaga dan memelihara, mengamankan maslahat dan keperluan hidup mereka. Itu tugas daripada ahli politik. Jadi untuk pentadbiran sebuah negara, untuk mentadbir sebuah satu organisasi, untuk mentadbir urusan umat, itu adalah bagian daripada agama. Jadi jangan salah paham. Pada saat kita katakan politik terus dengan kita dengan pandangan sini, itu tidak betul. Sebab politik itu bagian daripada agama kita. Kalau tidak ada pemerintah, kalau tidak ada yang ngatur, bagaimana kita boleh beribadah, bagaimana kita boleh aman? Kenapa? Sampai 2-3 hari Nabi kita meninggal pada desember, hari Rabu baru terkuburkan. Sebab mereka tidak mau kalau sampai para sahabat ditinggalkan oleh baginda tanpa ada pemimpin, tanpa ada khalifah yang mengatur kehidupan umat. Hanya pada saat itu mungkin dipertanyakan apa masalahnya dan apa problemnya ulama terlibat dalam politik. Kita katakan ulama harus tahu politik, tapi tidak mesti mereka langsung yang terbabit. Kenapa? Kalau pertanyaannya, itu tidak akan para sahabat Nabi, al-khulafaur rasyidun di kalangan para ulama? Memang betul.
Tapi bidang-bidang mereka diambil alih oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, sekian tidak terhitung. Dengan Sayyidina Abu Hurairah pun sudah sanggup untuk mewakili baginda Abu Bakar dalam periwayatan hadis-hadis Rasulullah. Sementara zaman kita sekarang, zaman yang bidang-bidang ilmu itu sudah kita bagi-bagikan. Pakar spesialis dalam bidang bedah, pakar spesialis dalam bidang hukum, pakar spesialis dalam bidang kedokteran atau perobatan, pakar spesialis dalam bidang industri, dalam bidang pertanian, dalam bidang apa. Di zaman kita seperti itu. Jadi yang pakar spesialis dalam bidang ilmu dan dakwah, kalau tinggalkan lahannya atau juga dengan tempatnya, pertanyaan yang saya tanyakan tadi, akan diambil alih oleh siapa? Di zaman sahabat tidak demikian. Jadi semuanya pada posisi keilmuan yang kurang lebih, yang sehingga kalau Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, mengatur urusan umat, tempat beliau sebagai seorang dai, tempat beliau sebagai seorang alim, itu akan diambil alih oleh sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Gambaran sederhana pondok pesantren yang mana yang tidak akan buyar pelajarnya kalau pada saat kiainya terlibat dalam politik? Siapa yang mengajar? Wibawa kiai beda dengan wibawa ustadz. Wibawa daripada kiai beda dengan wibawa pembimbing atau dengan asisten daripada pak kiai. Beda. Jadi itu yang tidak kita harapkan dan juga itu yang tidak kita inginkan. Jadi kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan tadi, politik itu adalah bagian daripada agama. Politik menjadi kotor bukan karena politiknya, yang mengotor itu adalah watak, perilaku daripada orang-orang yang terbabit, yang tidak mendapatkan bimbingan dan pedoman agama. Jadi mereka yang mendapatkan bimbingan dan pedoman agama, sebagaimana kita lihat misalnya seperti cerita kita kemarin tentang Khalifah Zul, itu seperti apa? Masya Allah, tabarakallah, panjang waktu tidak izinkan untuk kita memperkenalkan cerita-cerita dan juga kejadian di zaman salafun saleh yang pada saat dengan mereka terlibat dalam dunia politik atau kumpulan-kumpulan yang tidak mau membabitkan diri dalam politik. Mungkin diantara daripada yang elok untuk kita kongsikan, salafun saleh kenapa sampai membuat 1001 alasan untuk tidak terlibat dalam politik. Yang dilantik untuk menjadi qadhi saja, rasa-rasa lebih mendingan, lebih elok dikatakan jadi orang gila, menggila-gilakan diri daripada terlibat dalam dunia itu. Sehingga sampai satu slogan kata-kata yang mereka ucapkan, sesungguhnya dengan kami belajar untuk menjauh daripada politik atau untuk menjauh daripada sultan yang berkuasa, sebagaimana kami belajar mempelajari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bahkan dikatakan semakin dekat kita dengan pemimpin-pemimpin negara, semakin jauh kita daripada Allah Jalla wa'ala. Itu yang disebutkan di dalam beberapa ungkapan para alim ulama. Jadi jangan disalahpahami, kita tidak mengatakan ulama tidak boleh terlibat dalam dunia politik, akan tapi kalau pada saat mereka terlibat, itu menurunkan martabat mereka dan juga akan terimbas, akan ada pengaruhnya kepada ilmu dan juga kepada ulama, sehingga wallahu a'lam. Oke, ringkas saja dengan pertanyaannya, bagaimana kalau berlaku perbedaan pendapat antara ulama-ulama politik dengan ulama-ulama pemerintah? Sama lah kalau macam itu. Pemerintah dengan politik itu suatu hal yang susah untuk kita pisahkan. Jadi bagaimana kalau berlaku percanggahan, perbedaan pendapat antara ulama-ulama politik dengan ulama-ulama pemerintah? Jadi di pemerintahan ada ulamanya, kemudian ada kumpulan ulama ahli politik tapi tidak terlibat dalam pemerintah, macam itu kan maksudnya? Nah, kalau seperti itu, jadi kalau yang tidak terlibat, kita tidak katakan ulama-ulama politik, kita kata adalah ulama akhirat, sebab mereka tidak membabitkan diri pada kumpulan tadi itu. Sebab kalau seandainya mereka dikatakan sebagai ulama politik, secara bahasa, kalau sebut ulama-ulama politik, berarti ulama yang berpolitik yang terlibat dalam pemerintahan. Kecuali kalau kita bedakan, jadi pendapat daripada ulama-ulama politik, pendapat daripada ulama-ulama yang netral. Jadi kita memihak kepada siapa?
yang secara intinya memang pasti dan pasti ini prinsip yang tidak ada perbedaan daripada siapa dengan sesiapa, tidak ada perbedaan antara di kalangan kita. Jelas kita akan memihak kepada pendapat yang betul, kepada pendapat yang benar. Saya tidak mengatakan kebenaran itu senantiasa selalu dengan ulama-ulama yang berpolitik, dan tidak mutlak juga kebenaran itu senantiasa dan selalu dengan ulama-ulama pemerintah. Tapi yang boleh mencemarkan atau yang mempudarkan atau membuat ketidakyakinan masyarakat itu kalau pada saat ilmu, fatwa, pendapat, hukum hakam dipatwakan oleh ulama-ulama pemerintah. Kenapa? Sebab pandangan daripada rakyat dipatwakan semacam itu karena ada kepentingan politik, karena ada kepentingan daripada negara yang berkenaan. Misalnya seperti pada waktu di Mesir, Syekh Muhammad Santawi, guru saya sendiri, memfatwakan tentang boleh merancang keluarga atau keluarga berencana itu atas tekanan daripada pemerintah. Jadi akhirnya rakyat tidak begitu percaya dengan fatwa yang difatwakan. Kadang-kadang memang 100% betul dan benar fatwa yang difatwakan oleh ulama politik tadi itu, tapi disebabkan karena keterlibatan mereka dalam dunia politik yang kadang-kadang dikatakan politik itu kotor, dan karena melihat dengan realiti yang berlaku, akhirnya nilai ulama tadi itu tidak lagi secara 100%, jadi tercemarkan karena dengan politiknya. Kalau sudah siap mau jadi ulama, maknanya kita sudah menyiapkan diri untuk ada orang yang komplain, untuk ada orang yang komen, untuk orang memberi atau juga menghinakan atau dengan hal-hal yang seumpamanya, sehebat apapun yang walaupun tadi sudah kita sebutkan sebagai ayat dan hadis yang berkenaan dengan kemuliaan daripada ulama, tapi tetap saja kedudukan mereka tidak lebih mulia daripada kedudukan para nabi-nabi dan rasul. Tapi dalam waktu yang sama para nabi-nabi dan rasul pun ternyata dihinakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui tentang mereka. Jadi yang kita merasa keberatan kalau pada saat dengan ulama dihinakan oleh ulama, nah, itu memang tercela betul. Tapi kalau ternyata ulama dihinakan oleh orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak belajar, itu mungkin karena ketidaktahuan daripada mereka, mungkin disebabkan karena mereka tidak belajar, mungkin disebabkan karena mereka tidak mengerti, sehingga sikap daripada para ulama kita dahulu apabila berjumpa dengan kumpulan-kumpulan yang memperli, memandang siris dan menghinakan kepada mereka, mereka ngambil alih maru kirama. Jadi dengan mereka mengucapkan selamat jalan dengan tidak ada komen yang mereka berikan. Itu sebagai satu perkara yang wajar dan patut. Justru itu yang akan memartabatkan dan yang akan mengangkat martabat para alim ulama itu sendiri saat ketika dengan mereka diuji dengan hal-hal negatif yang seperti itu. Tapi bagaimanapun akan teratasi masalah-masalah seperti itu kalau masing-masing memposisikan diri pada tempatnya. Dan juga ilmu agama dipelajari dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak masalah yang akan teratasi. Kita ada pemanggil.